Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani. Bagaimana keadaan kalian? Semoga tanaman kita tetap diberi kesehatan, tumbuh dengan sehat, dan moga-moga pada saat panen bisa diberi harga yang hangat. Amin. Sebelumnya keluarga besar CV nomor 1 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita tetap semangat dalam beraktivitas dan jangan lupa kita harus tetap bersyukur walaupun per hari ini harga bawang merah terus terjun bebas. Semoga pada memasuki bulan Ramadan harga bawang merah melonjak naik. Amin. Dan bagi kawan-kawan yang membutuhkan bibit bawang merah baik itu Bauji maupun Thailand, bisa pesan di saya karena rata-rata kawan-kawan petani banyak yang tertipu mengenai pembelian bibit bawang merah. Bahkan ada kawan-kawan yang pernah cerita ke saya mereka ketipu hingga 40 juta dalam pembelian bibit bawang merah. Itu tidak main-main. Bagi kawan-kawan silahkan beli di saya, namun jika kawan-kawan beli di saya namun tidak tumbuh, saya kembalikan uang sebesar 100%. Dan baiklah, kita langsung saja. Kali ini kita akan memberikan bagaimana caranya agar membuat bibit bawang merah tetap padat pada saat proses penyimpanan nanti. Bagaimana caranya, simak terus video ini sampai selesai. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya di channel CV nomor 1. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Adalah tanaman kemarin dan alhamdulillah kita sudah membuat bibit ini. Kawan-kawan bisa melihatnya, ini berumur 1,5 bulan dan kita akan tanam pada bulan 5 nantinya. Karena sudah bulan 5 bawang calon bibit ini sudah berumur 2,5 bulan dan siap untuk kita tanam. Baiklah, salah satu rahasianya adalah setelah kita jemur kurang lebih 10 sampai dengan 14 hari sampai benar-benar kering, kita sortir terlebih dulu dan kita ikat seperti ini. Setelah proses pengikatan selesai, kita harus memberi pengkapuran. Kenapa harus kita beri kapur? Ini sangat penting karena pada saat proses penyimpanan atau digantung nanti, proses pengapuran ini akan membuat tanaman bawang merah menjadi padat dan terhindar dari baik itu serangan jamur maupun hama ulat yang masih ikut dalam proses pembuatan bibit ini. Nah, saya tidak lupa menggunakan fungsida andalan kita yaitu Detan dengan bahan aktif Mancozeb sebesar 80%, dan kawan-kawan juga bisa menggunakan fungsida Menzat, itu sama saja dengan bahan aktif yaitu Mancozeb, namun saya menggunakan Mancozeb ini. Dan tak lupa juga saya menggunakan insektisida Mipcin, itu sangat penting sekali untuk mengendalikan hama ulat yang masih ikut dalam calon bibit nanti. Karena tidak banyak sekali kawan-kawan yang mengeluh, Mas, bagaimana Mas ini Mas, kok saya sering sekali membuat bibit tapi banyak ulatnya, itu bagaimana Mas cara mengatasinya? Salah satunya adalah bisa menggunakan insektisida Mipcin dan juga insektisida Lanet. Dan untuk pengkapurannya sendiri saya menggunakan kalsium karbonat. Ini sangat bagus sekali untuk kita campurkan menggunakan fungsida dan juga insektisida. Setelah kita campur, kita akan tabur ratakan ke calon bibit yang akan kita gantung nanti. Ini sangatlah penting sekali yang akan membuat calon bibit kita menjadi terkendali baik itu dari serangan hama ulat maupun dari serangan hama jamur yang masih ikut tertempel pada tanaman bawang merah kita. Dan untuk takarannya sendiri, untuk satu sak kalsium karbonat ini saya kasih 1 saset fungsida Detan dan juga saya kasih 1 saset insektisida Mipcin dan juga 1 saset insektisida Lanet. Jadi untuk satu saknya kita kasih 1 saset fungsida Detan, 1 saset insektisida Mipcin dan juga 1 saset insektisida Lanet. Ini bertujuan agar mengendalikan hama yang masih ikut. Dan saya menganjurkan pada kawan-kawan petani bawang merah untuk sebisa mungkin membuat bibit bawang merah sendiri. Karena apa? Karena faktor utama yang akan membuat kita baik itu untung besar atau
Tidaknya itu adalah yang pertama, itu kita bisa membuat tidaknya bibit bawang merah. Karena apa? Karena jika kita bisa membuat bibit bawang merah sendiri, kita bisa memangkas biaya hingga 50 bahkan 70%. Itu yang saya alami sendiri. Misalnya adalah untuk musim tanam kali ini. Kemarin saya tanam yaitu 3 kintal dan sebagian saya naikkan atau membuat bibit sendiri dan sebagian saya jual, dan alhamdulillah kita bisa membuat bibit bawang merah lebih dari 1 ton. Itu yang bagus, dan yang sortirannya kita sudah mendapatkan uang banyak dan yang lainnya sudah kita jual, alhamdulillah. Jadi kalau kita petani bawang merah tidak akan risau jika bibit itu mahal maupun bibit itu turun. Misalnya adalah kemarin pada saat bibit mencapai angka 40.000, saya tetap tenang saja karena saya memiliki stok bibit bawang merah di rumah. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bertanam bawang merah, silakan menghubungi saya karena saya juga memiliki stok bibit bawang merah baik itu Bauji maupun Thailand. Silakan hubungi nomor saya, dan saya minta maaf sekali bagi kawan-kawan yang belum terlayani. Dan setelah itu kita melakukan proses pencampuran insektisida maupun fungsidanya hingga benar-benar tercampur. Jika semuanya sudah tercampur, kita akan ratakan dengan calon bibit yang akan kita kapuri ini. Dan ini adalah penampakan calon bibit kita yang akan kita kapuri nanti. Alhamdulillah sudah berumur 1,5 bulan. Dan cara pengapurannya pun saya bertingkat-tingkat sampai dengan 4 tumpukan. Yang pertama adalah kita bolak-balik seperti ini, kita tata rata seperti ini, datar seperti ini, terus kita kasih kapuri satu persatu hingga benar-benar rata. Setelah kita proses pengapuran selesai, kita tumpuk lagi hingga sampai dengan 4 tumpukan. Jadi kita lebih praktis dan lebih cepat dalam proses pengapuran, dan juga bisa lebih merata. Itu adalah salah satu cara kita. Dan setelah proses pengapuran ini selesai, kita akan gantung dan kita akan tanam pada bulan 5 nanti. Insya Allah kita akan tanam sekitar 1,2 sampai dengan 2 ton, tergantung lahan yang akan kita tanami. Dan alhamdulillah saya sudah dapat lahan yaitu sebesar 1 bau seperempat dengan sewa 1 oyot atau 1 tanaman yaitu sebesar 3 juta rupiah. Jadi saya sudah mengeluarkan uang untuk kita sewa lahan, dan ini adalah calon bibit yang akan kita gunakan tanam serentak nanti. Dan setelah proses pengapuran di bawah selesai, kita tumpuki lagi seperti ini hingga benar-benar rata. Setelah itu kita beri kapur lagi, setelah itu kita tumpuki lagi, setelah itu kita beri kapur lagi. Itu adalah caranya. Dan ini rata-rata saya menggunakan calon bibit yang berumbi besar. Karena apa? Karena yang berumbi besar hasilnya insya Allah akan maksimal dan lebih baik. Karena ini adalah bibit saya sendiri, jadi saya tidak risau dengan kualitas umbi. Insya Allah benar-benar terjamin. Dan bagi kawan-kawan yang ingin memesan umbinya, silahkan pesan bibit di saya, insya Allah terjamin. Jika tidak, uang bisa kembali. Semoga video ini bermanfaat, dan setelah video ini kita akan mengupload video mengenai permasalahan dan juga cara budidaya semangka, karena tanaman semangka saya sudah berumur 15 hari dan besok Rabu kita akan tanam semangka lagi. Semoga sukses. Salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.